Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration Sepeda Teras. Ya, pagi ini ceritanya saya mau bereksperimen ya dengan menggunakan SCR CPY. Jadi screen copy ya, dari Android ya, tampilan handphone saya, Android saya ke screen PC atau monitor ya, yang sehingga bisa tampil nih sekarang di samping kanan saya ya. Ini ada tampilan dari Android saya. Nah, oke, di sini saya mau mencoba menjelaskan ke teman-teman tentang bercerita tentang trading cara santai ya, tapi dari sudut teman-teman yang selama ini mungkin tradingnya menggunakan handphone. Nah, itu bagaimana ya kan? Nah, kadang-kadang saya juga kepikir nih, teman-teman mungkin tidak menggunakan laptop tapi lebih menggunakan handphone. Nah, ini di sini kebetulan ada tool ya, ada tool yang namanya Investor Tool ya, yang sebenarnya sudah pernah saya buat di versi MT4-nya ya, sehingga itu kita mesti memerlukan PC untuk kita install. Nah, cuman ada teman saya yang dia jago ya ngotak-ngatik Google Sheet ya, jadi semacam Excel gitu ya, spreadsheet, tetapi Excel-nya ini running di Google ya, miliknya Google. Jadi namanya Google Sheet lah pada intinya itu. Nah, Google Sheet ini bisa dibuka di PC, juga bisa dibuka di platform yang lain ya, termasuk di HP ya, yaitu di Android atau di iPhone. Saya belum pernah coba, tapi mestinya mungkin bisa juga. Nah, jadi secara singkat ya, dia sebenarnya membuat investor tool ini sama lah ya, seperti yang saya buat di MT4. Nah, jadi ini sebenarnya seperti Excel ya, Excel biasa, tetapi ya ini bisa dilihat, ini sebenarnya seperti Excel biasa, hanya saja dia menggunakan Google Sheet, di mana dia di sini bisa memanggil angka-angka harga ya, harga daripada saat ini itu berapa ya. Di sini ya kolom-kolomnya di sini ada ATH, ATL ya, harga all time high, all time low. Kemudian di sini juga ada jarak ya, dengan ATH itu berapa persen ya, jarak dengan ATL itu berapa persen ya. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya yang paling yang NCDCHF nih ke ATH-nya kan jaraknya 97%, sementara ke ATL-nya 2,65%, maka ya ordernya mestinya baik gitu kan. Nah, kalau yang CHF CPY kebalikannya, karena ke ATL-nya jauh lebih jauh, sementara ke ATH-nya deket, maka ya ini sell gitu kan. Nah, kemudian ATH dan ATL-nya ini didapatkan dari informasi yang bisa didapatkan di internet ya, entah itu di investing.com atau apa. Jadi ini dapat akses datanya, informasi datanya dari dari berbagai sumber ya, bisa jadi TradingView dan sebagainya. Nah, ini menarik ya teman-teman, sehingga bisa diketahui saat ini harga relatif sekarang berapa, sehingga bisa dihitung jarak ke ATH dan jarak ATL-nya itu berapa untuk masing-masing pair ya. Jadi di sini kita bisa order ya berdasarkan minimal equity. Ini udah saya order berdasarkan minimal equity. Jadi yang paling hemat itu ya NCDCHF nih kalau saya buka, karena dia ternyata sangat dekat dengan ATL-nya ya. Tetapi modal yang diperlukan juga sangat kecil gitu ya, jadi minimal equity-nya sangat kecil. Ini angkanya ini nggak usah terlalu diperhatikan persisnya, tetapi yang jelas ini mau menunjukkan bahwa kalau seandainya Anda menggunakan equity per trade sekian ya, 1% kah, 10% kah, 2% kah, tetap angkanya dia akan dapat lot size yang paling gede, intinya seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya akan coba tunjukin ya tampilan dari MT4 ya. Nah, ini mungkin saya juga menyambung dengan video saya sebelumnya, yaitu seri pelajaran tentang forex ya bagi pemula ya. Nah, ini adalah tampilan dari MT4 tapi versi
Android ya, versi Android, dimana di sini ada beberapa menu ya. Menu ini adalah menunjukkan spread masing-masing komponen dan spreadnya, jarak spreadnya ya. Mungkin teman-teman bisa nanti belajar pelan-pelan ya, spread itu apa. Jadi spread itu jarak antara harga rendah dan harga tinggi, atau harga beli dan harga jualnya. Jadi kalau kita membeli, harganya cenderung akan lebih tinggi daripada kita harga jual. Nah, semakin tipis maka itu akan semakin menguntungkan trader gitu ya. Semakin lebar jaraknya itu akan semakin menguntungkan broker. Jadi jarak itu, spread itu adalah ya ini spread 4, berarti jarak dari high ke low nya itu adalah 4 itu di sini USD sebentar ya, dari 0,89018 dikurangi 0,89014, berarti ini 4. Oh ya, ini digit kelima, berarti 4 ini adalah 4 poin ya, atau 0,4 pip gitu jaraknya, seperti itu. Oke, mungkin saya langsung ya melakukan analisa trading cara santai, tetapi di sini ya saya akan sedikit menganalisa di ininya di chartnya, khususnya NZD-CHF nih. Kenapa? Karena mungkin contoh NZD-CHF ini salah satu yang menarik dari posisi yang saya buka ya, saat ini terbuka. Yang paling besar floating loss-nya itu adalah NZD-CHF dan CHF-JPY. Nah, salah satunya adalah NZD-CHF. Ini sebenarnya sudah berkurang banget nih daripada beberapa waktu yang lalu. Floatingnya yang beberapa waktu lalu tuh jauh lebih besar, tapi sekarang udah mulai berkurang. Tak apa-apa, anyway, saya akan menunjukkan bagaimana sih menggunakan HP kita trading cara santai seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini adalah tempat dimana kita bisa membaca chart ya, sehingga kita bisa menentukan apakah kita mau buka posisi buy atau sell, dan mau buka posisinya itu di harga berapa gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau menganalisa dulu chartnya saat ini seperti apa ya, sebelum kita ke membuka posisi dan sebagainya. Nah, ini kan di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa menu di sini. Nah, salah satunya itu menu ini itu untuk buka posisi ya teman-teman. Ini untuk ganti mata uangnya ya. Jadi saya di sini buka NZD-CHF. Kalau saya buka yang lain misalnya GU gitu ya, GBP/USD, nah itu akan terbuka. Saya buka misalnya NZD-CHF ya. Oke, di sini saya mau menganalisa. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini saya menggunakan time frame MN ini monthly ya. Jadi time frame itu bisa tinggal diklik di sembarang tempat ya di screen ini ya. Kemudian kita tinggal ubah-ubah. MN ini monthly ya, W1 ini weekly ya. Mau lihat yang lebih kecil lagi, D1 ini adalah daily. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, saya punya 2 posisi NZD-CHF ya di sini. Tapi posisinya itu saya beli di harga yang cukup tinggi, relatif tinggi. Nah, mengapa saya buka posisi di harga yang cukup tinggi di sini ya, di tampilan ini? Ya, sebenarnya saya tidak bermaksud membeli di posisi di harga yang tinggi, tetapi somehow dia turun. Nah, jika teman-teman lihat, kalau kita lihat di sini, sebenarnya saya beli di harga yang cukup rendah kan sebenarnya di sini tuh. Tapi ketika berjalannya waktu ternyata harga terus turun. Nah, bagaimana ini? Apakah ini akan saya cut? Ya, strategi saya trading cara santai, saya tidak cut ini ya teman-teman. Kenapa tidak cut? Karena saya sudah menghitung kecukupan modal saya, bahwa ketika dia turun-turun terus ya sampai maksimal berapa teman-teman, coba kita lihat ya di level monthly. Sampai di posisi sini itu saya masih memiliki kecukupan modal, dimana saya waktu itu NZD-CHF itu saya membatasi
loss saya adalah sebesar, sebentar ya, saya cek dulu ya. Pada waktu itu ya, oh iya, jadi saya membatasi pada waktu itu adalah ada dua, ini kan ada dua posisi ya. Jadi yang satu adalah 1,5% ya, sementara yang satunya adalah 5,4%. Jadi seandainya dia turun-turun terus sampai menyentuh SL ini, titik SL. Nah, kebetulan titik SL untuk kedua posisi ini adalah di posisi yang sama. Yang satu ini yang 0,03 ya lotnya, itu akan membuat saya rugi sebesar 1,5% dari nilai modal saya, nilai equity saya, balance saya lah katakanlah, secara sederhana bisa dikatakan demikian. Kemudian NZDCHF yang posisi yang kedua yang 0,12 ini akan membuat saya, ketika dia menyentuh SL ini, saya akan rugi sebesar 5,4%. Jadi kalau dua-duanya nyentuh ya pasti nyentuhnya barengan ya. Kalau salah satu menyentuh SL pasti yang satunya juga nyentuh SL, karena di titik SL yang sama. Itu akan memberikan saya kerugian sebesar 5,4 ditambah 1,5 jadi 6,9% ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah tetapi apakah ini akan menyentuh SL gitu ya, akan menyentuh titik SL di mana dia ditaruh di 0,52 0,10. Nah kita lihat ya, jadi ini adalah monthly ya, monthly. Kalau teman-teman lihat, kalau di layar sekarang, tampilan sekarang screen ini, titik harga yang pernah terjadi yang paling bawah itu adalah di titik sini nih. Kalau saya buka pakai ini, saya akan bisa lihat nih, itu di titik ini 0,52985. Nah harga ini 0,52985, sementara saya taruh di bawahnya lagi, saya bangsi sebesar sekitar 900-an poin ya, atau 97 pip. Jadi lebih rendah 97 pip dari all time low terakhir gitu ya, terbawah, terendah, all time low terakhir ya, benar. Harga terbawah yang terakhir. Yang terakhir ini maksudnya yang terbawah lah ya, yang terbawah sepanjang masa yang bisa tercapture oleh chart. Nah, saya mendapatkan informasinya dari mana? Ya, saya mendapatkan informasi enggak cuman dari data chart yang dari broker ini ya, tetapi saya mencari juga dari TradingView ya. Saya cari TradingView, broker-broker yang ada paling rendah berapa nih, kalau teman-teman lihat ya. Ternyata ini SL-nya di sini, di bawah nih. Jadi dia memang yang kemarin itu inilah yang paling terendah ya, kalau teman-teman lihat nih. Nah ini SL-nya udah jauh di bawah, jadi ini lebih tinggi nih posisinya gitu. Nah ini juga dekat nih teman-teman ya. Nah jadi gitu ya. Jadi tekniknya sebenarnya pada intinya yang namanya trading cara santai teman-teman, tinggal mencari aja titik harga terendah sepanjang masa yang pernah ada ya. Baik itu teman-teman bisa mencari di MT4 nya dari chart yang ada di broker teman-teman nih, kayak saya di sini kan menggunakan Hive Market ya. Nah Hive Market ya kan. Nah atau menggunakan broker yang lain ya, baik itu di TradingView juga bisa ya. Itu di berapa gitu lah, teman-teman bisa buka ya TradingView. Di sini juga ada, sebentar. Nah misalnya saya cari ya chartnya NZDCHF ya, NCD, saya cari aja NZDCHF. Nah ini teman-teman, saya nggak tahu yang mana, mungkin yang paling jauh Wanda lah katakanlah nih. Ini kita bisa ngelihat, sorry, ini saya mesti hilangkan dulu yang ini supaya kelihatan.
Nah, tuh teman-teman. Ini di sini nih. Jadi kalau saya taruh di berapa tadi saya taruhnya SL-nya itu di sini teman-teman. NZDCHF 0,52 ya, di 0,52. Maka ya posisi 0,52 itu ada di sini. Jadi ini tuh lebih rendah ya teman-teman. Jadi 0,52 nya itu ada di bawahnya garis all time low yang pernah nih ya. Jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini nih saya turunin, coba tarik. Nah ya kan. Nah itu jadi dia 0,52 itu ada di bawah. Jadi kalau mau teman-teman mau lebih aman lagi ya bisa juga 0,5 gitu kan, bilang aja 0,5 SL nya ya. Tentu berarti lot size nya teman-teman harus hitung lebih kecil lagi jadinya. Jadi nggak segede ini nih, nggak segede ini kayak saya nih 0,12 gitu ya. Pasti harus lebih kecil dari 0,12, mungkin 0,10 kah, atau contohnya yang sebelumnya ini yang 0,03 ya, itu berarti dia lebih kecil lagi. Kalau ini kan yang 0,03 ini 1,5% nih risk per trade-nya atau equity per trade-nya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia turun terus ya. Sorry, kalau saya lihat dari sisi monthly ini sih sebenarnya nggak kelihatan jelek ya, karena kan dia posisinya ada di sini yang relatif cukup rendah ya. Walaupun di sini kita bisa lebih rendah lagi ya. Kalau teman-teman open posisi di sini nih 0,5497, teman-teman lihat ini ada Marubozu yang cukup lumayan ya, dia akan makin besar gitu kan, dia akan naik gitu kan. Jadi profitnya udah lumayan sebenarnya. Nah kita kembali lagi ke H1 ya teman-teman, atau ke D1 lah. Nah jadi teman-teman ini ya, kalau kita lihat dari posisi harga ini ya, dari chart ini, maka 0,5447 inilah titik dimana titik mantul ya, titik mantul harga. Jadi memang kemarin tuh CHF itu menguat terhadap semua mata uang ya teman-teman. Nah jadi menguat karena begitu kuatnya, sehingga kalau NZD-CHF itu kan CHF-nya di sebelah kanan. Nah kalau CHF yang di sebelah kanan itu, kalau CHF-nya menguat, maka mengakibatkan per NZD-CHF ini akan turun gitu, trennya turun. Nah titik kulminasinya itu di 0,5447. Jadi mungkin penguatan CHF-nya itu sudah berhenti di sini, sehingga habis itu dia melemah, CHF-nya melemah. Nah sempat ada koreksi sedikit ya. Di sini sebenarnya kalau koreksi ini adalah posisi yang pas nih teman-teman, di 0,54855 ini untuk teman-teman buka posisi untuk naik nih, dapatkan keuntungan. Nah tapi saya kemarin ya saya tidak tambah posisi karena kan saya sudah banyak posisi ini ya, jadi saya cenderung menunggu. Nah itulah teman-teman, sebenarnya ini adalah kerugian waktu ya kalau saya menunggu kan, padahal ini posisinya lagi rendah ya kan, harusnya saya buka lagi dong di sini. Cuman kan saya juga nggak tahu apakah kedepannya dia akan masih turun dah, CHF-nya masih menguat dah, saya nggak tahu. Nah karena saya nggak tahu, lebih baik saya nggak usah buka posisi. Jadi ya mungkin kalau dulu ya ketika saya awal-awal belajar forex saya akan buka lagi gitu, tapi karena saya mungkin sudah terbiasa dengan berbagai hantaman market ya, jadi saya nggak seagresif dulu. Jadi di posisi seperti ini pun kan kita nggak tahu ini bisa turun lagi kan sebenarnya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Cuma kita sekarang back lah ya, menganalisa market aja di sini. Jadi ini sebenarnya adalah yang seperti saya bilang, ini kemungkinan adalah titik kulminasi. Apakah ini dari sini akan bisa turun lagi? Ini mungkin ini adalah semacam koreksi aja, koreksi harga CHF-nya. Mungkin habis itu CHF akan menguat. Ya tergantung ya situasi dunia, mungkin akan ada
perubahan keputusan-keputusan politik gitu kan, bisa aja terjadi nih, ada keputusan politik yang cukup berat ya, misalnya apakah isu dedolarisasi kembali muncul. Nah, CHF itu menguat, saya curiganya itu adalah karena isu dedolarisasi, karena orang khawatir memegang dolar sehingga mereka alihkan. Lebih mudah toh daripada menunggu break, kan nggak tahu, nggak jelas, ya udahlah kita taruh di CHF aja, di Swiss franc aja, karena Swiss franc adalah salah satu safe haven currency ya, di samping dolar dan US dollar dan Singapore dollar ya. Australian dollar juga sebenarnya termasuk, cuman memang Swiss franc dollar ini termasuk yang safe haven ya, karena ya ini mungkin kita nggak bahas di sini ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini sebenarnya adalah kesempatan ya, kesempatan yang bagus untuk naik nih, untuk mendapatkan keuntungan ya dari posisinya yang ini naik nih teman-teman. Nah, di sini apakah dia akan bisa turun nih? Bisa nih. Ini sepertinya candlenya ya. Kalau teman-teman lihat sini, mungkin saya bisa lihat gedenya, mungkin ya. Bentar. Nah ya, apakah ini bisa turun? Ya bisa aja. Ini sekarang ini sudah membentuk tanda salib nih. Ya, bentuk ini, silang ini, palang merah nih, palang hijau lah ya. Kenapa? Karena kan antara high dan low-nya ini seimbang nih. Ya kan? Jadi kalau di sini perhentian ini mungkin istirahat sebentar. Nah, ini tergantung. Ini sempat drop nih. Pembukaannya sempat drop, kemudian dia naik. Nah, yang panjang di atas ini lebih tinggi ya, jadi bisa saja udah momentum kenaikannya mulai menurun dan dia akan berbalik arah gitu, bisa aja. Dan di sini pun sudah ada nih, sudah ada drop, base, drop. Jadi di sini itu ada base, di mana ini adalah tempat parkir nih orang-orang antara buyer dan seller. Tapi di sini ini kumpulannya adalah titik di mana sellernya cukup banyak, sehingga setelah drop ya, sempat naik gitu ya, buyernya habis nih, makin turun langsung drop. Nah, berarti di sini kan kumpulan buyer yang ada di sini tinggal dikit nih. Nah, kalaupun di sini nanti bisa tembus, ini berarti ada buyer baru nih di harga ini yang masuk melihat peluang pelemahan CHF gitu kan. Tapi siapa tahu di sini masih ada buyer sisa, seller sisa di sini ya, yang yang belum dapat harga di sini nih, belum dapat barang ya, sellernya di sini untuk dia lepas di sini. Nah, siapa tahu, jadi bisa ada kemungkinan turun lagi teman-teman. Oke, itu sih. Jadi mungkin analisanya ya bisa buy, bisa sell ya, nggak mesti buy, nggak mesti sell. Jadi saya kembalikan ke analisanya ke teman-teman lagi gitu kan, mau posisi apa. Tapi yang jelas dengan trading cara santai ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, adalah bahwa teknik trading cara santai itu meletakkan posisi SL jauh di bawah all time low yang pernah ada ya. Jadi all time low yang pernah ada, kalau teman-teman scrolling ke belakang, itu harga terendahnya itu berapa gitu. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa lihat ternyata all time low yang terendahnya ada di posisi sini. Ini untuk kita masang posisi buy ya. Kalau teman-teman pasang posisi, nah ini ya teman-teman, saya lihatin lagi, kembalikan lagi. Mungkin teman-teman agak bingung, kenapa kok buy, kenapa nggak sell ya? Ya karena di sini, kembali di tabel ini, NZD/CHF itu saat ini jarak ke ATH-nya itu terlalu jauh nih, 97%, sementara jarak ke ATL-nya itu cuma 2,6%. Berarti kan lebih dekat kemana? Lebih dekat ke ATL kan. Kalau lebih dekat ke ATL, maka kita lebih baik pasang posisi buy, karena kecenderungan untuk naik akan lebih besar, lebih tinggi. Nah, contoh, kenapa saya mengatakan begitu? Ya contohnya ini. Ketika dia, saya kembalikan lagi ke D1 ya teman-teman. Nah, di posisi ini adalah posisi yang terdekat dengan ATL tadi. Semakin dia turun nih,
turunnya itu makin lemah. Nah, kayak ini kan panjang, naik, terus panjang, turun, naik, lalu turun lagi, turun nih, turunnya panjang lagi kan. Nah, sampai di sini berhenti, turunnya nggak panjang lagi. Yang ada adalah dia naik, naiknya lebih panjang daripada penurunan sebelumnya. Ini artinya tanda bahwa harga akan terus naik, akan lanjut naik. Nah, sempat koreksi, naik lagi. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan posisi harga serendah-rendahnya mendekati all time low, itu adalah harga terbaik. Ya sama lah, kayak kita beli barang ya, beli apalah, misalnya beli cabai, harga cabai beli yang paling cocok itu di harga berapa? Ya harga terendah lah, harga terendah cabai itu saat ini berapa? Ya itulah kesempatan untuk kita membeli sebanyak-banyaknya. Makanya pemerintah selalu suka melarang untuk kita melakukan menimbun barang ya istilahnya, ya kan. Dijagani nih, jangan sampai orang menimbun gitu. Karena kenapa orang cenderung mau menimbun? Ya karena harganya udah harga terendah. Begitu dia balik, nanti pasti dia akan suatu saat dia akan berhenti nih, udah paling rendah dia akan berhenti untuk kembali naik gitu. Jadi apakah kan kita nggak tahu harga terendahnya di mana, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini kan. Cuma kita kan sudah punya tahu patokan nih, harga terendah sepanjang zaman ya yang pernah terjadi itu di sini, di titik sini. Oke, jadi artinya ya udah, berarti kan kita jaga nih, kalau dia makin dekat sini kita ambil dikit-dikit, cicil-cicil lah gitu kan, dikit-dikit, makin turun ambil lagi lebih banyak gitu teman-teman. Strateginya seperti itu. Jadi samalah dengan yang namanya itu istilahnya adalah dollar cost averaging ya, dollar cost averaging atau averaging. Kalau di forex mungkin dikenalnya adalah averaging, tapi kalau di saham lebih dikenal dengan istilah dollar cost averaging. Nah, tapi di dunia perdagangan komoditi yang real ya, fisik ya, itu juga sama sih sebenarnya. Prinsipnya menggunakan prinsip sama-sama. Beli dulu ketika harga udah mulai turun, beli dulu dikit. Turun lagi, beli agak banyakan. Turun lagi, beli harga di harga yang lebih banyak, lebih gede lagi. Nah, kayak saya ini ya 0,03, 0,12. Nah, teman-teman bisa atur sih, kalau makin turun ya ada modal lebih besar akan lebih bagus, sehingga ketika dia BEP-nya cepat, dia balik harga, BEP-nya cepat teman-teman. Makanya teknik averaging, teknik martingale itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya, seperti yang banyak dibilang oleh trader-trader yang sistemnya sebenarnya menggunakan risk reward. Trader-trader yang menggunakan sistem risk reward di mana 1 banding 1 minimal, 1 banding 2, 1 banding 3, itu mereka akan sangat menolak averaging dan martingale. Memang saya setuju, itu benar, itu memang karena dia menggunakan ketepatan harga, dan begitu harga turun berlawanan arah, yaitu sedikit mungkin kita mengalami loss. Jadi risknya dibuat sekecil mungkin, jadi risk per trade-nya mungkin bisa 1% atau bisa bahkan rendah dari 1%, bisa 0,5% ya, serendah-rendahnya gitu loh. Jadi begitu kena SL ya udah loss, udah anggap aja itu salah arah gitu. Kita buka posisi baru dengan arah yang mengikuti tren yang terjadi saat ini gitu loh. Mungkin tadinya arahnya naik, kita pasang posisi buy, ternyata berbalik arah, ternyata lebih ke sell, jadi SL-nya kena, loss rugi sedikit nggak apa-apa, tapi langsung cut gitu loh. Dengan harapan berikutnya kita pasang posisi baru, harga turun itu kita mendapatkan keuntungan yang besar yang bisa mengalahkan loss yang tadi gitu loh, yang sebelumnya, yang arahnya salah. Nah, itu adalah teknik yang lain, berbeda dengan teknik trading cara santai. Nah, trading cara santai ini adalah teknik yang umum sebenarnya digunakan di dunia perdagangan. Mungkin ibu-ibu yang berdagang di pasar, bapak-bapak yang jualan ikan dan sebagainya, jualan di pasar. Nah, tentu menggunakan sebentar, mungkin kalau yang seperti ikan ya, atau barang-barang komoditi yang mudah
rusak ya, yang tidak bisa disimpan lama ya, itu lebih tepat tuh dengan menggunakan adalah lebih mirip dengan trading dengan risk reward, di mana begitu rugi dikit langsung cut gitu ya, ya anggap rugi lah, jual rugi gitu ya, itu lebih cocok karena itu komoditi yang cepat habis. Sorry, apa namanya, nggak bisa di keep lama ya. Jadi kalau kita nggak punya tempat penyimpanan yang proper dan sebagainya, dia akan rusak kan. Nah ya udah, kita mending jual rugi gitu loh. Jual rugi lebih untung daripada kita rugi habis semua, sama sekali kehabisan modal, istilahnya begitu. Nah tetapi berbeda dengan permata uang ini kan kita bisa keep lama-lama kan, tidak ada masalah, nggak ada penyimpanan dan sebagainya. Atau misalnya teman-teman misalnya emas lah, membeli emas kan bisa kita keep lama kan, nggak perlu takut bakal expire gitu kan. Mana ada sih kita emas ada expire date ya kan, nggak mungkin. Jadi ya seperti itu teman-teman, prinsipnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini di D1 yang terakhir ini harganya udah beranjak naik ya. Kita lihat ya apakah dia mampu menembus ya daerah sini. Area ini adalah area yang apa namanya, area yang saat ini adalah area ada kumpulan apa namanya, supply yang mungkin ya, supplier yang mungkin akan menekan harga ke bawah ya, kumpulan seller yang mungkin dia akan menekan harga ke bawah, turun ke bawah, karena tinggal tergantung ini bayarnya apakah bisa menghabisin supplier. Nah, kalau bayarnya bisa menghabisin seller, maka dia akan terus naik gitu ya, gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ini. Jadi video ini membahas dari berbagai angle ya, dari sisi pemula dapat ya, bahwa dari menggunakan handphone itu ternyata MT4 itu kita bisa trading juga ya menggunakan handphone. Terus teman-teman yang nggak punya PC mungkin menggunakan, atau tradingnya memang menggunakan handphone ya, itu bisa ternyata ada nih investor tuh bisa di develop juga menggunakan spreadsheet ya, dengan Google Sheet. Untuk mengetahui ATH kita bisa mencari ya pair apa yang harganya paling murah lah ya, baik itu dari sisi buyer maupun dari sisi seller. Kemudian kita juga sudah belajar nih membuka chart ya, candlestick, di mana di situ juga kita bahas mengenai pelemahan harga, kapan harganya bayarnya mulai melemah, kapan sellernya mulai melemah dan sebagainya. Dengan melakukan analisa kecil-kecilan lah, analisa candle secara sederhana ya teman-teman ya. Dengan menggunakan logika itu kita bisa dapetin kok. Itu sebenarnya mudah sebenarnya teman-teman, tapi hanya cukup jam terbang aja. Semakin sering, semakin banyak teman-teman melihat chart, itu otomatis itu akan dengan sendirinya kita akan dapat tuh feelingnya, oh ini sebenarnya harganya lagi melemah kah, menguat kah. Dari situ teman-teman bisa cepat ambil keputusan, ini TP saya ini masuk akal nggak. Kalau TP saya nggak masuk akal ya bisa diturunin gitu teman-teman. Saya sering melakukan itu dan itu bukan sesuatu yang memalukan ya. Jangan terintimidasi. Oh teman-teman kan sering dengar ya, oh trader yang profitable itu adalah trader yang disiplin. No, sekali lagi, disiplin itu jangan kita samakan ya. Disiplin itu bukan sesuatu yang jelek, tapi disiplin itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi disiplin dari sisi trading itu, disiplinnya seperti apa, itu harus kita arahkan. Tujuan kita adalah untuk mencari cuan, bukan kita wah jadi disiplin tapi kaku begitu, akhirnya malah kita loss gitu loh. Nah mungkin disiplinnya lebih di trading sistemnya ya. Sistem tradingnya adalah kita pastikan bahwa misalnya SL kita taruh ya, equity per trade ya,
misalnya 1,5% kah, 3% kah, 5% kah gitu kan, atau maksimal 6% kita batasi seperti itu misalnya ya. Nah, disiplinnya dari sisi itu. Kemudian kita ketika kita nggak mau loss sehingga kita taruh SL-nya jauh di bawah ATL. Nah, seperti itu disiplinnya, seperti itu di sistem trading. Nah, kemudian ketika harganya kita tentukan TP-nya di harga sekian, tapi ketika harganya turun, harganya kayaknya nggak mungkin nih tembus TP tersebut, ya kita realistis aja, apakah kita mau menunggu ya sampai harganya itu nyentuh TP, tinggal kita lihat kan, atau kita mau cepat, ini udah akhir bulan nih, saya ada kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi yaudah saya close aja dulu di harga sekian, nggak masalah gitu loh. Toh kita juga nggak perlu ketakutan bahwa dia nantinya akan nyentuh SL kan ya, karena kan posisinya udah kita atur sedemikian rupa di bawah ATL, di mana ATL itu adalah harga terendah yang pernah terjadi sepanjang masa. So what gitu loh. Jadi kita tinggal ngatur di TP-nya ya kan, mau cepat apa mau lama, itu aja. Oke, itu aja video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.